Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Ihsan, NIM 132. Saya di sini mewakili teman-teman dari kelompok pertama, nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 6. Baik, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang korelasi atau keterkaitan antara fungsi bimbingan konseling dan juga sebuah permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris di suatu sekolah. Baik, saya ambil contoh dari sebuah perjalanan mengajar seorang guru yang bernama Bapak Dr. Andes Darwanto. Sekarang beliau mengajar di salah satu sekolah di SMP Negeri 8 Surakarta. Beliau sudah mempunyai pengalaman mengajar selama kurang lebih 27 tahun di sekolah yang berbeda-beda. Nah, pasti beliau sudah mengalami banyak permasalahan dan juga banyak problem yang ada di sekolah, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Beliau mengatakan bahwasanya permasalahan ini dipicu dari latar belakang seorang siswa yang berbeda-beda, mulai dari ekonomi, budaya, sosial, dan juga bahasa mereka yang berbeda-beda membuat atau menimbulkan sebuah masalah dalam pelajaran bahasa Inggris. Akan tapi beliau menggarisbawahi ada dua permasalahan yang pokok yang melatar belakangi seorang siswa sulit untuk mempelajari bahasa Inggris. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya motivasi seorang siswa untuk belajar bahasa Inggris. Jadi banyak siswa yang menganggap bahwasanya bahasa Inggris itu hanya bahasa tambahan, karena Indonesia sendiri bahasa Inggris bukan sebuah bahasa yang utama dijadikan untuk komunikasi antar sama manusia, melainkan bahasa Inggris hanya sebagai bahasa tambahan atau mungkin untuk orang yang ingin bekerja saja. Jadi bahasa Inggris ini digunakan hanya untuk mereka yang ingin bekerja di sebuah perusahaan atau suatu tempat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah banyak siswa yang menganggap bahwasanya belajar bahasa Inggris itu sulit. Nah, hal ini dikarenakan bahwasanya sedikit pelajaran atau sedikit materi yang diberikan kepada siswa sewaktu pembelajaran di sekolah. Kita mungkin masih ingat ketika dulu waktu SD, SMP atau SMA kita menerima pelajaran bahasa Inggris hanya beberapa jam dalam seminggu. Maka inilah yang membuat siswa itu kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Maka dalam belajar itu sebenarnya ketika seorang siswa itu banyak belajar, maka ia akan semakin mudah. Nah, kemudian fungsi dari BK itu dan juga keterkaitan dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama, kita tahu bahwasanya fungsi bimbingan konseling adalah untuk membimbing seorang siswa agar mencapai tujuannya, kan begitu. Jadi yang pertama adalah memberikan pemahaman dulu bahwasanya bahasa Inggris itu baik, bahasa Inggris itu bermanfaat, bahasa Inggris itu prospek untuk masa depan anak-anak. Terus kemudian ketika seorang siswa sudah paham, bimbingan konseling tadi atau BK tadi mengarahkan kepada pilihan-pilihan yang tepat untuk seorang siswa. Nah, kemudian setelah itu bimbingan konseling tadi memantapkan siswa agar seorang siswa berusaha lebih keras dan juga lebih baik supaya cita-cita yang ingin dicapai seorang siswa itu tercapai. Maka inilah keterkaitan sebuah permasalahan dalam sekolah, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan fungsi bimbingan konseling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, bimbingan konseling itu sangat bermanfaat dalam setiap permasalahan di sebuah sekolahan, khususnya untuk membimbing para siswa dalam ke arah atau menuju ke arah yang lebih baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.